Ketika banjir melanda, rumah yang hancur bukan rumah direksi perusahaan di hilir, tapi rumah rakyat dan petani yang berada di kawasan hutan. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Yang tidak merusak yang harus menanggung konsekuensi. Menunjukkan kenyataan bahwa 97% deforestasi di Indonesia adalah legal. Maka pertanyaannya, apakah hukum kita sudah benar? Bukan tidak mungkin di dalamnya ada praktek-praktek koruptif. Ketika banjir melanda, rumah yang hancur bukan rumah direksi perusahaan di hilir, tapi rumah rakyat dan petani yang berada di kawasan hutan. Yang hancur para petaninya, rumah nelayannya, rumah-rumah buruhnya. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Yang tidak merusak yang harus menanggung konsekuensi. Itulah sebabnya ketika dikatakan di sini kembalikan hutan Indonesia, keadilan ekologis, kita harus paham ketidakadilannya di mana? Di sini nih ketidakadilan ini. Karena yang bekerja di sana tidak dapat apa-apa, tapi yang di ujung yang dapat. Tata kelola harus diubah. Nah, lalu kita sering dengar juga, ini semua banyak diakibatkan oleh pembalakan liar. Betul nggak pembalakan liar? Sebagian. Saudara sekalian, data tentang deforestasi di Indonesia menunjukkan kenyataan bahwa 97% deforestasi di Indonesia adalah legal. Artinya ditebang menggunakan izin. Ada stempel, dokumen lengkap. Ini bukan pembalakan liar, misalnya. Ini bukan pembalakan liar. Bahkan lebih dari separuh dari kehilangan hutan, 59%, yang terjadi adalah di area konsesi perusahaan. Konsesi logging, konsesi kebun kayu, konsesi tambang, konsesi sawit, hampir semuanya legal. Maka pertanyaannya, apakah hukum kita sudah benar? Apakah peraturan kita sudah benar? Atau justru hukum dan peraturan kita yang menjadi biang utama terjadinya kerusakan ekologis ini? Kalau 70% karena liar, berarti masalahnya penegakan hukum. Kalau 97% itu legal, berarti masalahnya di aturan hukumnya. Berarti ada problem di sini nih. Nah, di sini kita perlu jujur bahwa masalahnya bukan sekedar soal orang-orang yang bertindak melawan hukum. Masalahnya adalah sistem yang membolehkan pengerusakan atas nama pembangunan. Bukan tidak mungkin di dalamnya ada praktek-praktek koruptif. Ketika aturan-aturan ditekuk untuk kepentingan korporasi. Ketika aturan dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi tanpa memikirkan keseimbangan ekologis. Jadi, sekarang kita harus cari jalan baru, cari jalan keluar. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya perubahan itu bisa dikerjakan, tapi dimulai dengan cara berpikir. Cara berpikir kita harus berubah. Selama ini banyak dari kita yang berpikir ambil sebanyak-banyaknya dari alam, baru kemudian bersih-bersih bila sempat. Ambil dulu sebanyak-banyaknya, nanti bersih-bersih bila sempat. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita sudah harus sejak awal
merancang ekonomi yang regeneratif. Regeneratif itu artinya apa? Bisa bertumbuh kembali. Yang mengembalikan situasi alam seperti kondisi sebelumnya. Bukan sekedar menguras dan ditinggal pergi. Dan ekonomi regeneratif ini bukan mimpi, ini sudah dipraktekkan di berbagai tempat. Kita punya banyak sekali contoh. Indonesia bukan negara pertama yang melakukan pertambangan. Indonesia bukan negara pertama yang melakukan perkebunan. Bukan, banyak sudah mengerjakan. Dan banyak yang sudah mengerjakan dengan cara yang berkelanjutan. Regeneratif. Karena itu masyarakat mengelola hutan secara lestari ini harus dibuat regulasinya, harus mendapatkan manfaatnya yang jelas. Dan kalau kita bisa kerjakan ini di awal, maka dalam jangka panjang kita akan bisa mendapatkan kebermanfaatan dari ekologi, tapi tidak merusak ekologi.